selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 60. Sampai dengan halaman 69. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 36. Sampai dengan halaman 38. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menuliskan nama hari menggunakan huruf kapital dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat 2 contoh kalimat menggunakan huruf kapital dengan tepat. Anak-anak, kelinci Lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Lani. Kemudian Lani sedang memberi makan kelincinya. Kelinci Lani sangat gemuk ya anak-anak. Jadi Lani memberi makan kelinci secara teratur. Anak-anak, perhatikan gerakan kelinci. Apakah kepalanya bergerak? Kemudian, bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar gerakan kelinci ketika makan wortel. Nah, kepalanya bergerak ya anak-anak. Perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani. Anak-anak, apakah kakinya bergerak? Ya, tentu ya anak-anak, kaki kelinci bergerak ketika dia melompat. Atau ketika kelinci berjalan juga kakinya bergerak. Nah anak-anak, bisakah kalian mengikuti gerakannya? Lucu sekali gerakan kelinci. Nah anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar gerakan kelinci melompat. Anak-anak, tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat. Anak-anak bayangkan bahwa kedua tangan kalian adalah kaki depan kelinci. Nah, seperti ini anak-anak, gambar ketika kelinci sedang melompat. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar gerakan kelinci melompat. Melompat ke depan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian melompat ke samping kanan sebanyak 3 kali juga ya anak-anak.
Apakah kalian bisa melompat menirukan gerakan kelinci? Anak-anak, ciptakan kreasi gerakan kalian sendiri. Nah, anak-anak boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, atau ke samping kanan ya anak. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar gerakan. Di sini Edo yang sedang melakukan gerakan kelinci melompat. Melompat ke depan ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Nah, anak-anak perhatikan di dalam teks bacaan ini dituliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Nah, anak-anak, di dalam teks bacaan ini setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital tidak hanya digunakan di awal kalimat, tetapi digunakan untuk penulisan nama hari, kemudian digunakan juga untuk penulisan nama orang ya anak-anak. Anak-anak, dapatkah kalian menemukan nama-nama hari pada bacaan di atas? Hari apa saja yang kalian temukan? Nah, bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Oke, berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada nama hari Senin, kemudian Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis ya anak-anak di dalam teks bacaan tadi. Jadi ada 4 hari yang kita temukan, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, di dalam penulisan nama hari digunakan penulisan huruf kapital ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Senin, S-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian Selasa, S-nya menggunakan huruf kapital. Rabu, R-nya menggunakan huruf kapital. Kamis, K menggunakan huruf kapital. Anak-anak, selain digunakan pada awal kalimat, huruf besar atau huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama hari. Nah, contohnya tadi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya anak. Buatlah kalimat yang menceritakan kegiatanmu dalam 1 minggu. Anak-anak, gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama hari. Kemudian gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Setiap hari Senin sore, saya berlatih menari bersama guru tari. Oke, berikut ini silakan anak-anak perhatikan beberapa contoh yang sudah ibu guru buat ya anak-anak. Setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari, dan di akhir kalimat selalu diberi tanda titik. Contoh yang pertama, setiap hari Senin saya mengikuti les matematika. Kemudian yang kedua, pada hari Selasa ada pelajaran olahraga di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, pada hari Rabu saya ada ulangan pelajaran tematik. Kemudian, contoh yang keempat, setiap hari Kamis ada pelajaran bahasa Mandarin di sekolah. Kemudian, yang kelima, setiap hari Jumat saya dan teman-teman mengunjungi perpustakaan di sekolah untuk membaca buku. Kemudian, contoh yang keenam, pada hari Sabtu, saya belajar mewarnai gambar. Selanjutnya,
Contoh yang ketujuh, setiap hari Minggu saya dan keluarga pergi ke gereja. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh dalam penulisan huruf kapital. Nah, setiap awal kalimat digunakan huruf kapital untuk menulisnya. Kemudian selain digunakan di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari. Kemudian nama tempat juga ya, anak-anak. Seperti nama tempat di sini gereja. G-nya menggunakan huruf kapital. Anak-anak, kelinci Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Apakah kamu pernah melihatnya? Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan alat timbangan. Nah, ini namanya timbangan apa anak-anak? Ya, ini namanya timbangan pasar. Ibu dan Lani membeli 2 kg wortel. Penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan. Nah, anak-anak, ini namanya biji timbangan ya anak-anak. Jadi, kedua biji timbangan ini beratnya 2 kg. Anak-anak, berikut ini ada pertanyaan. Berapa kilogram berat 1 biji timbangan? Anak-anak perhatikan. Berat 1 biji timbangan ini 1 kg. Caranya, 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Jadi, berat timbangan ini atau berat kedua biji timbangan ini adalah 2 kg. Anak-anak, pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan berat biji timbangan terlebih dahulu ya anak-anak. Kita jumlahkan di sini. Di sini ada 2 biji timbangan. Kita jumlahkan 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Selanjutnya yang kedua, di sini ada 5 biji timbangan. Kita jumlahkan ya anak-anak sama dengan 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg ditambah 1 kg sama dengan 3 kg ditambah 1 kg sama dengan 4 kg ditambah 1 kg sama dengan 5 kg. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini ada 3 biji timbangan. Kita jumlahkan ya anak-anak. 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg ditambah 1 kg sama dengan 3 kg. Nah, selanjutnya ada 4 biji timbangan. Kita jumlahkan lagi ya anak-anak, sama dengan 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg ditambah 1 kg sama dengan 3 kg, kemudian ditambah 1 kg sama dengan 4 kg. Selanjutnya di sini ada 7 biji timbangan. Nah, sekarang kita jumlahkan ya anak-anak. 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg, kemudian ditambah 1 kg sama dengan 3 kg, ditambah 1 kg sama dengan 4 kg, ditambah 1 kg sama dengan 5 kg, ditambah 1 kg sama dengan 6 kg, ditambah 1 kg sama dengan 7 kg. Nah, sekarang kita pasangkan ya anak-anak. Yang pertama di sini berat wortel sama dengan 3 kg. Jadi kita pasangkan ke sini. Nah, selanjutnya berat semangka sama dengan 4 kg. Jadi kita pasangkan dengan 4 biji timbangan. Nah, selanjutnya beras. Berat beras sama dengan 7 kg. Jadi kita pasangkan dengan 7 biji timbangan ini. Beratnya sama dengan 7 kg. Kita pasangkan ya anak-anak. Nah, selanjutnya berat buah mangga sama dengan 2 kg. Kita pasangkan ke 2 biji timbangan ini. Dan selanjutnya
berat pepaya sama dengan 5 kg. Kita pasangkan dengan 5 biji timbangan ini. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, penulisan nama hari menggunakan huruf kapital yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Anak-anak perhatikan, setiap awal penulisan nama hari menggunakan huruf kapital. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh kalimat menggunakan huruf kapital yaitu yang pertama, pada hari Senin, Lani memberi makan kelinci. Anak-anak perhatikan, selain digunakan di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari. Kemudian digunakan juga untuk menulis nama orang ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua, pada hari Selasa sore, Lani membersihkan kandang kelinci. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.